Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Ya, hari ini kita bertemu pada pertemuan 9 atau modul 9, mata kuliah pengantar statistika. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang teori probabilitas 1. Nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan 10, kita akan mempelajari teori probabilitas 2. Ya, masih bersama saya, Resista Fikaliana. Ya, saya besarkan dulu layarnya. Nah, apa itu probabilitas? Atau nama lainnya adalah peluang. Probabilitas atau peluang itu adalah ukuran numerik tentang seberapa sering peristiwa itu akan terjadi. Jadi semakin besar nilai peluangnya atau probabilitasnya bahwa menyatakan bahwa peristiwa tersebut akan sering terjadi. Nah, probabilitas ini dinyatakan antara 0 sampai 1. Jadi 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 1 atau dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah komponen yang berhubungan dengan peluang atau probabilitas. Yang pertama adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah proses mengumpulkan data dari sebuah fenomena yang memperlihatkan variasi pada hasilnya. Lalu ada ruang sampel, yaitu kumpulan dari seluruh kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan atau eksperimen. Nah, ini dilambangkan dengan S. Ya, lalu ada peristiwa atau kita sebutnya event atau kejadian. Nah, ini merupakan kumpulan hasil-hasil dasar yang digolongkan oleh suatu ciri tertentu. Ya, ini adalah kiasannya. Di sini adalah sekelompok sampel A dan B yang beririsan. Demikian juga yang ini, yang sebelah kanannya adalah namanya seperti ini adalah gabungan atau semuanya A dan anggota B. Nah, untuk jelasnya dapat kita lihat pada himpunan bagian berikut ini. Ya, yang satu A irisan B. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, atau di sini adalah A komplement dari A apostrof, atau di sini kita sebutnya bagian dari ruang sampel. Nah, probabilitas ini memberikan nilai kuantitatif pada pernyataan seberapa sering suatu peristiwa terjadi, seperti tadi kita sudah bahas di awal. Nah, sehingga probabilitas peristiwa A itu bisa dilambangkan seperti ini. Jadi, N itu adalah peristiwanya, satu peristiwa tertentu, N kapital ini adalah seluruh peristiwanya. Ya, ini sebagai contoh. Misalnya ada pertandingan sepak bola antara klub A dan klub B melawan klub B. Ini ceritanya sebelum pandemi di Stadion GBK pada tanggal 5 Maret 2019. Nah, hasilnya bisa saja klub A menang atau klub A itu kalah atau hasilnya seri. Jadi klub A tidak kalah dan tidak menang. Nah, peristiwanya adalah klub A ternyata menang. Nah, pendekatan probabilitas atau peluang itu ada 3. Yang pertama, pendekatan klasik. Kedua, pendekatan relatif. Dan pendekatan subjektif. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pendekatan klasik. Nah, pada pendekatan klasik ini memandang bahwa setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi peluangnya sama. Di sini rumusnya adalah jumlah kemungkinan hasil suatu peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Ya. Lalu ini lanjutannya pendekatan klasik. Iya, misalnya pada percobaan kegiatan melempar uang. Nah, sini bisa aja munculnya gambar dan angka, ini uang koin. Nah, sehingga probabilitasnya adalah 1/2. Jadi kemungkinannya bisa muncul gambar atau muncul angka. Ini angka 2. Atau kegiatan perdagangan saham. Bisa menjual saham atau kita membeli saham. Nah, ini juga probabilitasnya 1/2. Nah, atau perubahan harga, bisa saja terjadi inflasi atau harga naik atau deflasi harga turun. Sama, ini probabilitasnya juga 1/2. Satu kejadian dari total ada 2 kejadian. Nah, atau ini mahasiswa, teman-teman misalnya belajar, bisa saja lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, atau lulus terpuji. Iya, jadi kemungkinannya 1
per 3 atau 1:3. Nah, kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan relatif. Nah, pendekatan ini memandang bahwa peluang atau probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama. Jadi tergantung dari berapa banyak suatu kejadian itu terjadi. Ya, jadi di sini jumlah peristiwa yang terjadi suatu peristiwa lalu dibagi dengan jumlah total percobaan atau eksperimen. Contohnya, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasi adalah 10 karena kejadiannya 10 bulan dibagi totalnya 12 yaitu 0,83. Nah, sedangkan probabilitas atau peluang deflasi adalah 2 dibagi 12 atau 0,17. Nah, ini pendekatan relatif. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pada pendekatan subjektif, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Jadi sifatnya lebih subjektif. Nah, demikian teman-teman teori probabilitas 1 pada pertemuan 9 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan kita lanjutkan pada teori probabilitas 2 pada pertemuan berikutnya, pertemuan 10. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.